Salam, bertemu kita sekali lagi dalam 40 hari doa dan puasa sesi 2025. Saya Saning. Saya Santonio. Selamat bertemu kembali. Selamat bertemu Pak. Jadi tajuk kita untuk 5 hari akan datang ini adalah tentang takut akan Tuhan. Ya. Jadi apakah definisi takut akan Tuhan menurut kamu? Takut akan Tuhan menjelaskan tentang permulaan pengetahuan seperti mana yang dijelaskan oleh Raja Salomo, di mana takut akan Tuhan itu tentang menghormati Tuhan, kagum akan Tuhan, dan bahkan menjauhi segala kejahatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oh, itu maksudnya ya? Ya. Dan mungkin juga kalau kita lihat daripada perkataan daripada Yunani adalah takut akan Tuhan adalah maksudnya gementar. Ya, gementar. Pernah kamu takut akan istri kamu? Ya, dalam definisi takut akan Tuhan, kita tak boleh samakan dengan seperti takut akan istri. Oh. Ya, apalagi disamakan dengan takut akan hantu. Oh iya. Tidak, karena takut akan Tuhan ini maksudnya kita menghormati Tuhan atau kagum akan Tuhan. Oke. Takut kepada Tuhan hanya harus ditujukan kepada Tuhan. Tidak boleh takut kepada yang lain. Sama seperti takut akan hantu, takut akan istri, ataupun takut akan kegelapan. Pertama kali saya dengar begini toh. Ya, berarti maksudnya takut ini adalah mungkin sesuatu yang buatkan kita ada rasa takut dihukum kah kadang-kadang gitu. Oh, tidak seperti itu Pak. Karena takut akan Tuhan itu menjelaskan tentang hubungan yang sangat mendalam yang didasari atas cinta, kasih, dan kerinduan antara kita dengan Allah sendiri sebagai sosok sesembahan kita. Berarti takut akan Tuhan itu adalah akui hadiratnya dan juga hormati dia maksudnya? Betul Pak. Bagaimana cara dia? Dalam kehidupan setiap hari kita menjalani hidup layaknya hidup kita sebagai orang percaya, tidak melakukan kejahatan sama seperti yang dilakukan oleh dunia. Oke. Berarti kalau kita takutkan Tuhan, hidup kita harus kudus gitu. Iya, betul Pak. Tidak mau melakukan sesuatu yang berlanggaran dengan perintah Tuhan. Betul. Oke. Jadi sangat baik sekali kalau kita lihat dengan maksudnya. Berarti kalau takut akan Tuhan juga itu, apakah itu akan membawa berkat dalam hidup kita? Ya, semestinya memang harus begitu. Karena bila kita takut akan Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kita secara pribadi, dimanapun kita berada, waktu bekerja, kita takut akan Tuhan. Maksudnya dalam bekerja kita takut akan Tuhan, kita melakukan sungguh-sungguh pekerjaan yang kita ada, karena kita tahu kita melakukan kerja itu sepertinya untuk Tuhan, bukan untuk majikan. Oh gitu ya? Ya. Jadi berarti kalau itu membawa berkat, itu hidup kita akan senantiasa berada dalam keadaan penjagaan Tuhan. Betul Pak. Perlindungan Tuhan juga ya? Ya. Nah mungkin ayat firman Tuhan yang boleh kita pakai adalah dalam Yesaya pasal 11. Ya, ayat 2 hingga 5 mengatakan, yaitu roh Tuhan ada padaku, dan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ya, dan ia tidak akan membuatkan kita rasa kekurangan. Jadi ini sangat baik bagi kita sebagai orang yang percaya. Betul Pak. Jadi apa dorongan kamu kalau untuk orang yang percaya supaya hidup seperti itu? Sebagai orang percaya, karena roh Tuhan ada di dalam kita, maka kita takut melakukan segala kejahatan. Nah, bila kita tahu bahwa roh Tuhan ada di dalam kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada yang tidak pernah terlepas dari pemerhatian, bahkan pemantauan dan penglihatan Tuhan. Jadi bukan berarti kita takut kepada majikan ataupun takut kepada orang lain melihat kita melakukan sesuatu yang salah, tapi kita takut kepada Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan ada di mana-mana mengikuti dan menyertai kita. Oke, baik sekali ya. Jadi berarti takut akan Tuhan juga itu adalah satu pertobatan dan menjalani hidup yang kudus. Supaya dalam keadaan itu kita tidak akan menyakiti hati Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana kita melaksanakan untuk menjalani kehidupan yang ada satu pertobatan dan kudus di hadapan Tuhan? Pertobatan adalah dasar bagi kita
untuk mengalami perubahan atau transformasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena bila kita sudah mengalami pertobatan, maka rasa takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita senantiasa. Dan bila orang itu takut akan Tuhan, maka secara otomatis kita akan menjauhi segala hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi hidup kudus itu penting, sebabkannya adalah karena kita tahu siapa Tuhan, kita menghormati, mengkagumi, bahkan juga kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Iya. Ya. Kalau demikian, bahwa hidup takut akan Tuhan juga itu bukan secara pribadi. Kan itu merangkumi juga bangsa yang akan takut akan Tuhan, itu penting dan perlu. Betul, Pak. Ya. Jadi dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga 13 ada mengatakannya, menerangkan kepada kita bahwa bangsa-bangsa bukan Israel menyatakan satu bentuk penghormatan kepada Tuhan, mengakui otoriti dan juga kuasa. Bahkan dalam Yunus pasal 3 ada mengatakan bahwa ketika kota Niniwe hidup takutkan Tuhan, bertobat, mereka semua diselamatkan. Ya. Jadi kita lihat kuasa dan takut akan Tuhan itu sangat penting, bukan secara pribadi, tetapi sebagai satu bangsa seperti di kota Niniwe yang kembali dan bertobat, mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Baik, mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin, memberkati kita. Terima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita terus berdoa untuk gereja, supaya gereja memiliki rasa takut akan Tuhan, supaya gereja dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, supaya tidak mengalami penghakiman Tuhan dan kemarahan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Dan kita juga masuk di dalam mendoakan untuk bangsa. Berdoalah agar rakyat Malaysia akan menerima kemajuan, toleransi dan rasa hormat kepada semua orang, sambil berpegang teguh pada apa yang baik dan menjauhi kejahatan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Baik, terima kasih. Dan ini sampai sini sejak renungan kita hari ini. Ya, kiranya kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang. Ya, Tuhan memberkati. Selama 3 minit yang seterusnya, muzik instrumental akan dimainkan. Anda boleh terus merenungkan firman Tuhan ataupun berdoa. Jumpa lagi esok.